Oke, kita mulai ya. Selamat sore. Jadi sore ini saya mau menjelaskan tentang VSWR. Ya. Kemarin kita udah nyoba sekilas ya. Kita udah lihat sekilas di lab bagaimana sih VSWR itu apa. Ya. Nanti kita coba lagi di lab. Kalau kurang jelas kita coba di sana lagi ya. Jadi hari ini VSWR itu apa? VSWR itu singkatan dari Voltage Standing Wave Ratio. Berarti dia itu rasio. Rasio itu perbandingan ya. Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan adalah gelombang berdiri. Gelombang berdiri yang dibandingkan. Nah, itu di mana? Kejadiannya bagaimana sih? Nah, kita lihat sekarang. Saya tak slideshow dulu. Ya. Jadi voltage standing wave ratio (VSWR). Ada orang yang tidak nyebutkan voltage-nya, disingkat aja SWR. Jadi standing wave ratio. Ya, tapi yang dibandingkan adalah voltage. Ya, voltage-nya sudah tahu orang, jadi nggak usah disebut. Jadi orang nyebutnya SWR, standing wave ratio. Sama. Ya. Nah, itu apa sih? Nah, terjadinya bagaimana sih? Terjadinya standing wave ratio itu adalah adanya superposisi dua gelombang. Ya, kalau Anda lihat gelombang ini ya, ada gelombang biru yang berjalan ke kanan, ada gelombang merah yang berjalan ke kiri. Nanti kalau dia ada di dalam satu saluran transmisi, berarti dua gelombang itu akan saling bersuperposisi. Ya, jadi misalkan puncak ketemu puncak, maka dia akan menghasilkan puncak yang tinggi. Kalau puncak ketemu lembah, dia akan nol. Tapi kalau lembah ketemu lembah, dia akan drop di minus yang bawah. Nah, jadi misalkan kita lihat gelombang itu ada gelombang biru, ada gelombang merah, akan menghasilkan gelombang hitam itu. Nah, itulah gelombang berdiri. Yang dimaksud gelombang berdiri adalah gelombangnya tidak berjalan. Gelombangnya diam di satu tempat. Ya, itulah gelombang berdiri. Nah, yang diukur SBR itu apa? Yaitu yang hitam ini yang diukur nanti. Nah, kapan kejadian ini akan terjadi nanti setelah di belakang ini akan saya jelaskan. Ya. Kapan sih ya kok ada peristiwa begini ini? Nah, peristiwa SWR atau pengukuran rasio gelombang berdiri itu atau SWR itu terjadi di dalam saluran transmisi di sini. Nah, nanti akan ada sinyal atau gelombang yang dipancarkan dari radio transmitter menuju ke antena ya, kemarin kita udah belajar itu ya. Kalau misalkan antenanya itu tidak match, tidak 50 ohm, dalam hal ini radionya adalah radio 50 ohm ya. Misalkan di antenanya 75 ohm, maka pasti akan menghasilkan gelombang pantul. Nah, berarti akan ada gelombang yang mengarah ke kanan yang hijau ini, ada gelombang pantul yang merah yang mengarah balik. Nah, kalau sampai ada gelombang pantul yang seperti ini di dalam saluran transmisinya, maka akan pasti terjadi superposisi itu. Itulah yang dinamakan standing wave. Nah, gelombang pantul ini merugikan. Karena apa? Berarti ada daya yang seharusnya keluar semua melalui anten, tidak keluar, tapi dikembalikan lagi ke pesawatnya. Nah, ini bisa merusak kalau sampai gelombang pantulnya terlalu tinggi. Jadi SBR itu apa? SBR itu perbandingan gelombang berdiri, standing wave di dalam saluran transmisi. Berarti kejadiannya di sini. Gelombang berdiri terjadi adanya saluran transmisi pemancar dan penerima. Seperti tadi yang saya gambarkan itu ada gelombang datang, ada gelombang pantul. Ya. Apabila impedansinya tidak sesuai antara impedansinya pemancar dengan impedansi penerima. Nah, kalau nggak sama terjadi gelombang pantul. Ya, itu ada refleksi, reflected signal, jadi sinyal yang kembali. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, superposisi dari gelombang datang dan gelombang pantul itu yaitu yang menghasilkan gelombang berdiri. Yang tadi gambar tadi itu, gambar yang ini ya. Nah, ini. Dan gambarnya seperti ini jadinya nanti. Nah, gelombang pantul terbesar itu terjadi
Kalau ujung yang sebelah sini ini, di ujung antena ini short atau open, itu berarti gelombang pantulnya murni seperti gelombang forwardnya. Ya, kejadiannya nanti jadinya seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan kerusakan pada radio. Berarti makanya kalau kamu menggunakan radio transmitter, jangan sekali-kali kamu memancar, tapi antenanya nggak ada. Atau kamu memancar, tapi antenanya itu short, kena hujan atau kena apa, nah itu bahaya sekali. Jadi kamu harus cek dulu. Cek dulu sebelum kamu memancar, cek dulu apakah SBR-nya nanti ini berapa. Ya, karena kena hujan bisa jadi dia short. Hati-hati. Ya. Kalau open berarti kabelnya belum dipasang. Kamu mau mancat tapi kabel saluran transmisinya ke anten belum kamu pasang. Kamu langsung kamu transmit aja. Nah, kalau kamu transmitnya berarti nanti radiomu akan rusak. Ya, itu kejadiannya. Nah, sekarang ini yang saya lihatkan tadi. Jadi yang dinamakan VSWR itu adalah perbandingan gelombang berdiri yang maksimum dengan gelombang berdiri yang paling minimum. Contoh ya, contoh ini ya. Kan ini kan maksimumnya ini yang gelombang berdirinya kan yang biru, ya. Yang biru itu maksimumnya 1,5. Kan 2 di sini, kira-kira 1,5 volt. Yang bawah setengah volt, maka akan menghasilkan SWR 3. Ya, SWR-nya 3. Berarti antara gelombang amplitude maksimum gelombang berdiri dengan amplitude minimum gelombang berdirinya, perbandingannya itu 1,5 banding setengah atau 3. Nah, kalau begini mungkin nggak bisa kelihatan ya, mana CV max, mana V min-nya ya. Nah, ini ya. Kalau dengan gambar ini mungkin akan lebih terlihat ya. Misalkan gelombang majunya itu yang biru. Gelombang yang dipantulkan itu yang sebagian mantul loh, mantul kembali itu yang hijau. Maka perbandingan gelombang yang forward dengan yang reflected, yang maju dengan yang dipantulkan, itu akan menghasilkan gelombang berdiri yang merah itu. Nah, puncak ketemu puncak dia akan paling atas ya. Terus kemudian puncak ketemu yang paling bawah dia akan minimum. Nah, inilah posisi inilah merah itu yang paling tinggi. Merah yang paling rendah itu di titik ini. Nah, dia tidak bisa. Nah, inilah gelombang berdirinya. Berarti VSWR itu mana? Ya, VSWR itu perbandingannya nilainya ini berbanding dengan nilainya ini. Ya, kelihatan sekarang ya. Oh, gitu toh. Ya. Jadi kelihatan sekali bahwa memang itulah VSWR itu kejadiannya maksimum seperti itu, minimum seperti itu. Nah, ini berbagai macam toh. Jadi bisa kita lihat ya. Kalau ini maksimumnya di sini, minimumnya di sini. Ini dibanding ini ya kira-kira beda dikit lah. Jadi VSBR-nya kan 2. Kalau ini pasti lebih besar daripada ini karena apa? Minimumnya lebih bawah toh. Jadi kira-kira ini VSBR-nya 4. Nah, maksimum dibanding minimum. Kalau ini, oh ini paling maksimum nih. Hampir nol loh, hampir dikatakan minimumnya hampir besar, hampir sangat kecil sekali mendekati yang tengah-tengah itu. Berarti ini SBR-nya 9. Ya. Tahu ya? Nah, ini dari sini kita tahu bentuk gelombang berdirinya kalau seperti ini, semakin dia seperti yang bawah ini, berarti SWR-nya semakin tinggi. Semakin besar gelombang pantulnya. Jadi, kalau SWR-nya itu tinggi, berarti menunjukkan gelombang pantulnya semakin tinggi. Artinya apa? Kalau gelombang pantulnya semakin tinggi, berarti pemancar itu tidak bisa memancarkan penuh ke antenanya. Berarti sebagian sinyalnya kembali ke dia. Ya, yang baik bagaimana? Ya satu, tidak ada gelombang pantul. Tidak ada gelombang pantul berarti semua informasi sinyalnya itu dari transmitter masuk saluran transmisi semua keluar ke antena. Kejadiannya bagaimana kalau antenanya match? Artinya impedansinya transmitter sama dengan impedansi yang ada di antena. Nanti di belakang kita bahas lagi. Ya. Nah, posisinya di mana sih ini? Ini posisi di ini, ini di setengah meternya itu ada seperti ini. Di 1 meternya tuh ini kan di saluran transmisi semua ini. Ini saluran transmisi, berarti panjangnya saluran transmisi itu yang di sini ini panjang saluran transmisinya. Nah, kelihatan gelombang berdirinya.
Itu. Nah, sekarang gimana Pak tahunya SWR itu berapa? Dengan alat apa kita bisa tahu itu? Itu dengan alat yang namanya SWR meter. Kita punya SWR meter. Ini kemarin sudah kita coba, nanti kita coba lagi ya. Kita coba lagi ya. Nah, ada berbagai macam SWR meter ya. Ada yang satu jarum seperti ini, jarumnya cuma satu. Ini langsung menunjukkan SWR-nya berapa. Berarti alat ini bisa mengukur besarnya V maksimum, bisa mengukur besarnya V minimum, dia bagi langsung menunjukkan posisi di mana SWR-nya itu. Nah, kalau yang model yang seperti ini ada dua jarum. Kalau ada dua jarum, ini adalah sinyal yang maju atau sinyal forwardnya, sinyal yang sesungguhnya. Ya, biasanya ordernya dalam watt. Misalkan dalam hal ini kapasitasnya ini range-nya kan 20 watt ini. Nah, dia bisa sampai 20 watt gelombang forwardnya. Reflected-nya tuh yang ini. Nah, ini reflected-nya. Berarti ini maksimumnya 4 watt, berarti ini cuma berapa ini setengah watt ya. 1,1 watt, 1,2 watt. Jadi skala yang reflected biasanya lebih kecil daripada yang forward karena memang jarumnya itu harusnya yang kembali kan lebih sedikit. Nah, nanti persimpangan antara jarum yang forward dengan jarum yang reflected, titik ketemunya ini yang menunjukkan SWR-nya. Jadi SWR-nya itu yang ini, yang garis-garis merah ini. Nah, kalau dalam gambar ini contohnya berapa nih? Oh, berarti contoh di sini adalah SWR-nya hampir dikatakan jelek sekali. 9 ya. Berapa angka berapa tidak kelihatan saya. Nah, kalau SWR-nya bagus berarti yang reflected akan menyimpang sedikit, tapi yang forward akan menyimpang banyak. Berarti semakin ke sini persimpangan ini titik ini kalau di sini ya SWR-nya 1,5. Kalau ketemu di sini ya 1,3, ketemu di sini 1,2. Ya, itulah yang menunjukkan besarnya SWR atau antena kita itu sudah bekerja dengan baik atau belum. Ya. Nah, nanti kalau kita ngomong SWR, biasanya orang ada ngomong tentang koefisien refleksi. Bukan pijat refleksi ya, ini koefisien refleksi. Berarti perbandingan antara besarnya gelombang pantul dibandingkan gelombang yang forward. Jadi yang dibandingkan apa dulu? Lihat ya. Simbolnya ini, gamma besar. Ya. Itu adalah V reflected dibanding dengan V forward. Jadi yang reflected dibandingkan dengan forward, reflected kan kecil loh, forwardnya kan besar. Harusnya kalau sampai tidak ada reflected, berarti koefisien refleksinya berapa? 0 dibagi dengan sesuatu, menghasilkan 0. Berarti koefisien refleksi terendah itu adalah 0. Berapakah koefisien refleksi tertinggi? Berapa? Kalau gelombang refleksinya setinggi gelombang forward, artinya kebalik KB. Ngerti ya? Semua yang sana forwardnya itu semua kembali ke. Nah, berarti V refleksinya, V yang reflected itu sama tinggi dengan V yang forward. Berarti berapa? Atas dan bawah kan sama tuh. Berarti tertinggi berapa? 1. Berarti koefisien refleksi itu nilainya berkisar antara 0 dan 1. Jadi kalau kamu baca nanti ada sebuah anten atau sebuah buku yang menyatakan koefisien refleksi 0,5, ya berarti baliknya itu setengah kali dari forwardnya. Ya. Nah, atau kalau dalam bentuk apa? Impedansi. Nah, koefisien refleksi itu sama dengan besarnya impedansi dari antena atau loadnya dikurangi impedansi dari pemancarnya. Dibagi dengan impedansi dari antennya ditambah dengan impedansi dari pemancarnya. Ya, ini kamu terima aja ini dulu. Ya, kenapa kok bisa begitu? Itu ada kalau baca bukunya Ulabi itu ada. Ya, nah sehingga tadi yang saya ngomong itu koefisien refleksi itu berkisar antara 0 dan 1. Ya. Nah kalau 0 ya terbaik. Berarti apa? Kalau 0 nggak ada gelombang refleksi. Jadi semua sinyal itu dipantulkan. Semua sinyal dipancarkan, tidak ada yang dipantulkan. Ya. Nah, ternyata kenapa kok saya ngomong koefisien refleksi? Karena ada hubungan antara koefisien refleksi dengan SWR. Hubungannya mana sih? Yang bawah ini loh. Kamu lihat yang kotak ini aja lah.
persamaan penurunannya nggak usah kamu lihat ya. Kalau kamu belajar sendiri silakan kamu turunkan sendiri. Ya, ternyata tadi kan VSBR itu kan besarnya tegangan standing wear yang maksimum dibanding dengan minimum tuh. Itu sama dengan 1 ditambah besarnya koefisien refleksi di per 1 dikurangi koefisien refleksi. Contoh ya, contoh. Misalkan koefisien refleksinya itu 0,1. 0,1. Ya berarti yang balik 10%. Yang balik 10%, pantulnya 10% daripada yang forward. Berarti apa? 1 ditambah 0,1, 1,1. Dibagi dengan 1 dikurangi 0,1, 0,9. 1,1 dibagi 0,9 berapa? Hitung. Berapa? 1,1 dibagi 0,9. 1,22. Nah, itulah SBR-nya. Jadi, kamu bisa, kalau kamu tahu SBR-nya, kamu bisa ngitung koefisien refleksinya. Berapakah sinyal yang balik? Tahu ya? Atau dengan sebaliknya, kalau kamu tahu koefisien refleksinya, kamu bisa ngitung SBR-nya. Nah, yang kita tahu apa sih? Yang kita tahu SBR, karena kita bisa ukur langsung menggunakan alat itu. Berarti kamu tahu nanti, oh yang balik ini berapa persen powernya. Ya, tahu ya? Nah, ada hubungan, karena kenapa kok saya ngomong koefisien refleksi? Karena ada hubungannya dengan SBR. Di mana persamaannya adalah seperti ini. Nah, kenapa kok tadi saya ngomong kalau sampai antena itu tidak sama impedansinya dengan pemancar, ya, maka akan ada sinyal yang kembali. Ini contoh ya, ini 100 ohm, 50 ohm akan ada power yang kembali atau tegangan yang kembali. Kalau misalkan sama-sama 50 ohm, maka semua akan forward. Tidak ada yang reflected, tidak ada yang kembali. Ya, sehingga nanti kalau sampai nggak ada yang kembali seperti yang atas ini di mana terjadi power daya yang paling maksimum. Artinya kamu punya 100 watt pemancar, mancarnya dari ke antena keluar juga 100 watt. Ya, tapi kalau sampai balik 10% yang tadi itu koefisien refleksinya 0,1, berarti kamu mancarnya tuh 100 watt, kembali powernya kira-kira 10 watt. Tahu ya? Berarti yang mancar cuma 90. Dari pemancar 100, memancar cuma 90, 10-nya kembali. Ya. Nah, yang ideal berapa? 10-nya jangan sampai ada, kalau bisa itu 0. Kapan kejadian itu 0? Kalau impedansi antenanya persis sama dengan impedansi yang di pemancarnya. Nah, sekarang impedansi anten itu bentuknya adalah bilangan imajiner R plus J omega. Berarti ada komponen imajinernya ini. Ya, jadi antena itu kan kita kemarin belajar komponen radio frekuensi. Berarti antena itu komponennya terdiri dari R, L, dan C. Jadi ada komponen L-nya, ada komponen C-nya. Ya, kalau J-nya ini negatif, ininya negatif, tandanya ini negatif, berarti sifatnya dia kapasitif. Kalau ininya positif, berarti sifatnya dia induktif. Ya, seperti yang kita belajar komponen yang minggu-minggu lalu itu. Ya. Nah, sekarang ini tadi ada apa damilut? Damilut itu adalah beban yang bisa menggantikan seperti antena. Jadi kalau kita ngukur-ngukur antena, biasanya kita menggunakan damilut. Ya. Damilut ini sifatnya resistif, seperti R biasa, seperti R50 ohm. Nah, gunanya untuk apa sih? Kalau ini R50 ohm, berarti tidak ada komponen imajinernya. Jadi tidak ada setnya. Berarti betul-betul murni R. Kalau betul-betul murni R, kalau kamu pasang dia menggantikan antena, ya, maka dia nggak mancar karena nggak ada komponen setnya. Dia nggak mancar. Tetapi dia bisa mentransfer daya maksimum. Karena apa? Besarnya 50 ohm persis. Jadi kalau kamu mau ngetes pesawatmu, misalkan saya punya pesawat Pak 20 watt, apakah betul pesawat saya ini memancar menggunakan apa frekuensi tersebut 20 watt ya. Nah, kamu cek menggunakan damilut ini. Jadi kamu pasang damilut, kamu transmit besarnya power forwardnya berapa? Oh, kalau power forwardnya 20 watt,
menggunakan dummy load berarti benar. Ya, berarti dia benar. Dia benar memancar 20 watt. Ya, karena apa? Pasti nggak ada refleksi itu. Pasti nggak ada reflected sinyal. Sinyal yang kembali pasti nggak ada. Sehingga murni keluar. Tapi masalahnya dia tidak mancar, jadi panas. Berarti dummy load ini ada daya maksimumnya. Kalau kita baca di sini misalkan contoh ini ya. Power 15 watt average. Berarti kamu bisa pakai dia 15 watt average, atau kalau dalam sejenak peaknya 100 watt. Ini dia ada tulisannya 100 watt. Berarti ini bisa 100 watt. Jadi digunakan untuk ngecek transmitter yang 100 watt. Ya. Jadi ini murni 50 ohm. Nah, berarti kalau kamu pasang ini di SBR, tidak ada reflectednya, yang ada hanya forward, pasti SBR-nya berapa? 1. Jadi yang reflected jarum yang sebelah kanan itu tidak akan naik. Yang jarum sebelah kiri yang maksimum. Nanti kita coba ya di lab ya. Kalau kita menggunakan dummy load. Nah, jadi ini seperti 50 ohm, ada dayanya. Kamu baca dayanya itu untuk berapa. Jadi jangan sampai kamu menggunakan dummy load tapi dummy loadnya kecil, transmitnya kamu besar. Transmittermu besar. Ininya rusak nanti, terbakar. Nah, pasti SBR-nya 1 kalau pakai ini. Nah, kalau ada orang ngomong nanti di mana di Telkom tuh return loss ya. Return loss itu adalah perbandingan dB. Kemarin kita ngomong dB ya. dB-nya yang forward dibanding. Nah, nyambung lagi sekarang. Oke. Ya. Oke ya. Nah, jadi kita sampai yang terakhir tadi, mana terakhir? Hei. Slideshow. Lo tidak bawa slideshow dia. Ya, saya pakai gini aja, bis. Mana return loss? Gue nggak mau tuh. Share screen. PPT-nya yang nggak mau. Ya nggak apa, kita pada sana aja ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, jadi selain SBR, orang tuh biasa ngomong juga kalau orang Telkom, bisa juga dia ngomong return loss, ya. Tapi return loss satunya dB, seperti yang kita ngomong kemarin ya. Nah, return loss itu apa? Maksudnya dia juga sama dengan VSBR, tapi saya lebih senang menggunakan istilah VSBR, jadi kita lebih familiar dengan SBR itu. Tapi juga bisa dia menggunakan return loss. Return loss itu apa? Return loss itu adalah perbandingan, ya.
power, ya, perbandingan power yang forward, ini power yang forward, dikurangi dengan power yang reflected. Kan kalau di B itu kan, kalau dibandingkan kan cuma dikurangi aja, nggak perlu dibagi. Nggak ada, di B itu kan, kalau 2 kali, kemarin kamu ingat ya, di B 3 dB itu kan berarti 2 kali. Ya, berarti inilah yang dinamakan dengan return loss. Artinya apa sih? Kalau saya punya pemancar 10 dB atau 10 watt, kemudian ada reflected powernya 1 dB, ya, maka return loss dari pesawat saya adalah 10 dB dikurangi dengan 1 dB, atau return loss saya itu 9 dB. Nah, ini kalau contoh yang di buku ini, kalau ada forwarded power 20 dB, ada yang kembali 3,5 dB, maka return loss dari pesawat saya atau dari sistem saya itu, sistem komunikasi saya itu, return loss-nya adalah 16,5 dB. Ya, return loss selalu positif number. Ya, jadi semakin besar semakin baik. Iya jelas, karena kapan ini akan besar kalau yang reflected-nya 0. Ya, ada orang yang menggunakan return loss. Jadi jangan bingung antara return loss, SVR, dan koefisien refleksi. Oke, aku rasa itu dulu aja yang tentang ini. Nanti setelah ini kita tanya jawab, terus kemudian kita ke lab kalau mau nyoba yang Damilut. Ya, thank you.